Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kota Palembang. Saya Umi Wardani, instansi SMP Negeri 5 Palembang. Saya Agnes Winati Nekse dari SD Negeri 67 Palembang. Saya Rizky Ramadhani dari SD Negeri 175 Palembang. Kami akan mempraktekkan praktek coaching untuk supervisi pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Sari. Siang Ibu Anes. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Anes. Ibu bagaimana? Saya juga baik Ibu. Nah begini Bu Sari, hari ini kan Bu Sari akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu Sari. Bagaimana Bu? Oke, silakan Ibu. Baik. Jadi begini, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur pipa, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coaching itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Sari sampaikan. Nah, kemudian juga nanti dari jawaban tersebut apakah nanti coaching tidak memberikan jawabannya yang bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Sari juga menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Sari. Boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Baik, jadi pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bu Sari kembangkan Bu? Oke, terima kasih Bu Anes. Yang kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, jadi itu kompetensi yang ingin Bu Sari kembangkan ya? Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana Bu? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berkumpul dan mendengarkan aktif Bu. Baik Bu Sari, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan, kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Sari Ibu Sari sendiri itu seperti apa? Indikator yang ingin saya capai Bu yaitu coaching. Saya mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Jadi nanti indikator ketercapaiannya coaching itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Ya betul. Baik Bu, siap. Untuk selanjutnya, silahkan nanti Bu Sari melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Baik Ibu. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Anis, silakan masuk. Terima kasih. Apa kabarnya nih Bu Sari? Alhamdulillah baik Bu Umi. Ibu Umi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Sari. Baiklah, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari-hari ini Ibu kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu ada masalah apa Bu Umi? Itu Bu Sari. Sebenarnya saya ini memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau utarakan kepada siapa atau mana gitu ya. Nah, apakah Ibu Sari ada waktu tuh? Mohon maaf loh Bu Sari, jika saya mengganggu kesibukannya. Tidak apa-apa Ibu Umi, jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok.
Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sebelumnya jadi begini, Bu Saria, beberapa hari belakangan ini tuh saya sering tidak nyaman gitu loh. Pikiran saya nggak bisa tenang gitu. Baiklah, kalau saya boleh tahu Ibu, kenapa Ibu merasa ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya itu kepada Ibu Sari. Oke, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya berharap akan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Baik Ibu. Sehubungan dengan tujuan tersebut, skala 1 sampai 10, menurut Ibu ada di angka berapa sekarang? Sepertinya saya masih berada di angka 5, Bu Sari. Di angka 5 ya Bu ya. Bisa dijelaskan tidak? Baik Bu. Karena minggu lalu sekolah kita tuh mengadakan IHT dengan tema peningkatan kompetensi pendidik melalui penguatan implementasi kurikulum merdeka dengan materi CP, ATP, dan TP. Nah, terus terang saya masih sangat bingung gitu loh Bu Sari. Nah ini hal itulah yang membuat saya kenapa saya bingung, karena di sekolah saya itu saya belum menggunakan implementasi kurikulum merdeka ini. Oke, baik Ibu. Lalu Ibu ingin meningkatkannya di angka berapa? Saya rasa mungkin baru di angka 7 ya Bu, karena saya kan baru mau belajar nih Bu, memahami terkait implementasi kurikulum merdeka. Kira-kira apa yang membuat Bu Umi merasa bingung, dan penjelasan apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut? Semuanya sih Bu Sari ya. Saya juga tidak tahu, terlebih lagi saya bingung terkait tugas yang saya kerjakan gitu yang diberikan oleh narasumber tersebut. Oh, kira-kira nih Ibu Umi bingung itu apakah karena Ibu Umi belum paham betul tentang materi tersebut, atau cara penyampaian narasumbernya yang terlalu cepat menjelaskannya? Iya, Bu Sari, menurut saya kedua-duanya gitu. Pertama, saya memang belum mengerti tentang implementasi kurikulum merdeka tersebut, dan lagi menurut saya gitu ya, narasumbernya menjelaskan terlalu cepat gitu ya, kalau menurut pemahaman saya dan mungkin terkait implementasi kurikulum merdeka ini, karena mungkin di sekolah ini kan sudah tahun kedua menjalankannya, jadi mungkin menurut narasumber itu sudah paham gitu loh tentang implementasi kurikulum merdeka ini. Baiklah, saya paham apa yang Ibu rasakan. Kalau boleh saya tahu, waktu di sekolah Ibu yang lama, apakah Ibu belum pernah mendengar istilah kurikulum merdeka, meskipun sekolah Ibu belum menerapkannya? Belum Bu Sari, sebenarnya gimana ya Bu ya? Saya malu gitu untuk mengatakan sama Ibu Sari. Saya ini termasuk orang yang tidak terlalu up to date gitu Bu. Jadi gini, maksudnya yang penting saya tuh datang ke sekolah gitu ya, kemudian mengajar. Setelah saya jam saya mengajar ya saya pulang gitu loh Bu. Oke. Ibu Umi, saya sangat menghargai kejujuran Ibu. Baiklah Ibu Umi, apakah waktu di sekolah lama Ibu sudah mempunyai akun belajar ID? Apa itu Bu, akun belajar ID? Saya baru dengar tuh. Baiklah, akan saya coba jelaskan ya Bu Umi. Akun belajar ID ditujukan untuk mengakses layanan pembelajaran dan bentuk layanan lain di bidang pendidikan. Dengan akun belajar ID, kegiatan pembelajaran, kolaborasi, dan komunikasi antar pengguna dapat dilakukan. Pengguna hanya bisa mendapatkan satu akun dalam satu jenjang. Ini gratis, sifatnya lama loh, seumur hidup. Bagaimana tuh caranya supaya saya bisa mendapatkan atau mengaktifkan akun belajar ID itu? Dan juga apa hubungannya ya akun belajar ID itu dengan permasalahan saya terkait materi CP, TP, ATP tadi dulu? Iya Bu. Untuk mengaktifkannya, Ibu silakan temui operator. Oh iya. Saya tertarik sekali dengan pertanyaan Ibu, apa hubungannya akun belajar dengan CP, ATP, dan TP dalam kurikulum merdeka? Akun belajar ID kita, maka kita bisa langsung koneksi Ibu ke platform Merdeka Belajar. Nah, disinilah Ibu bisa belajar secara mandiri terkait dengan implementasi kurikulum merdeka.
Di sana terdapat video-video terkait tentang kurikulum Merdeka, dan di sana terdapat CP, ATP, dan TP untuk semua fase yang bisa Ibu Umi download. Oh, seperti itu ya Bu Sari. Saya baru tahu loh Bu Sari. Iya Bu, tidak apa-apa Ibu Umi. Yang terpenting sekarang Ibu Umi sudah mengerti dan memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Ibu Umi sendiri penting tidak untuk memahami implementasi kurikulum Merdeka ini? Setelah mendengar penjelasan dari Bu Sari ya, saya menyadari ternyata penting untuk memahami apa itu kurikulum Merdeka, dan tentunya juga saya harus mengubah mindset saya ya Bu Sari ya, yang selama ini mungkin hanya berada di zona nyaman gitu. Saya harus siap untuk bisa mengupgrade diri saya, dan pastinya saya harus siap menerima perubahan yang terjadi. Luar biasa sekali semangatnya, saya bangga dengan Bu Umi. Setelah bercerita begini, bagaimana perasaan Bu Umi? Ya, terima kasih Bu Sari. Terus terang saya merasa agak enakan, ada nyaman gitu ya. Akan tetapi masih ada sedikit gitu yang mengganjal saya Bu Sari. Suatu hal yang membuat saya masih merasa resah gitu, sehingga kepikiran terus gitu. Bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan yang lain itu jadi agak sedikit terkendala gitu. Kira-kira apa isi Ibu yang masih membuat Ibu resah? Terkait dengan pengumpulan tugas tuh Bu ya, diberikan narasumber, saya terus terang belum siap apa-apa Bu Sari, masih bingung bagaimana saya bisa menyelesaikannya gitu. Saya takut nanti saya kena marah oleh ibu kepala sekolah gitu. Tenang Bu Umi, kalau bisa saya simpulkan, yang membuat Bu Umi merasa tidak nyaman, resah, pertama Ibu belum memahami tentang kurikulum Merdeka, termasuk CP, ATP, dan TP. Kedua, cara penyampaian materi dari narasumber dan yang terlalu cepat, dan yang ketiga, due-date-nya ya Bu ya? Ya, benar sekali Bu. Saya takut nanti narasumber itu melapor ke kepala sekolah dan saya dipanggil gitu loh Bu oleh kepala sekolah. Jadi menurut saya Ibu, untuk masalah Bu Umi ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu Umi dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau memiliki atau menyampaikan hal-hal positif sehingga bisa menambah semangat Ibu Umi dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu Umi selanjutnya? Ya Bu Sari ya, saya berniat untuk menemui operator untuk membicarakan terkait masalah pembelajaran saya tadi ya Bu. Mungkin beliau bisa memberikan solusi gitu. Itu rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira ada permasalahan yang lain Ibu? Saya berencana bahwa setelah saya dapat mengaktifkan akun belajar ID saya akan langsung mengkoneksikannya dengan platform Merdeka Belajar ATM, sehingga saya bisa belajar secara mandiri gitu loh. Video-video terkait tentang implementasi kurikulum Merdeka, dan kalau misalkan nih saya masih bingung gitu ya, nanti saya akan minta bantuan dengan rekan sejawat saya yang tentunya dia sudah lebih memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka ini. Baiklah Bu Umi, bagus sekali. Sekarang bagaimana Bu Umi dengan tugas yang diberikan oleh narasumber? Nah ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk belajar secara mandiri, dan saya akan berusaha untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh narasumber walaupun batas waktunya sudah lewat. Wah, alhamdulillah, bagus sekali Ibu penyelesaian yang Ibu ambil. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi saya sekarang merasa lega ya, karena jujur saya takut nanti salah dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah saya ini loh Bu. Iya Ibu, ya, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu Umi sudah merasa lega. Terus yang sudah Bu Umi rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Bu? Ya baik Bu Sari, mengenai hal itu secepatnya saya akan lakukan untuk eksekusi ya Bu ya. Setelah saya ngobrol dengan Ibu Sari, saya akan langsung mengerjakan apa yang sudah saya rencanakan tadi Bu. Terima kasih Ibu. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Umi butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah terkait masalah ini itu juga masih dalam pikiran saya.
Tapi mungkin saya akan coba berusaha berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman guru serumpun, mata pelajaran. Kemudian saya akan lebih aktif juga mengikuti kegiatan MPMP. Saya akan mengikuti BIMTEK yang ada baik ini secara online maupun offline, sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan saya. Baik, bagus sekali ide Ibu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana tenang dan nyaman. Ya, amin amin ya rabbal alamin Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik itu saran-saran maupun masukannya Bu. Sehingga sekarang ini jujur saya merasa sangat enakan dan lega. Semoga nantinya kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Ibu. Ya, jadi ini mohon maaf sekali loh Bu, saya permisi dulu, kebetulan saya ini ada jadwal untuk mendampingi anak-anak latihan ekskul tari. Oke, ya tidak apa-apa Ibu, silakan. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bu Sari, bagaimana tadi proses pitchingnya? Alhamdulillah Ibu Anes, proses coaching hari ini yang saya lakukan berjalan dengan lancar dan baik. Syukurlah. Baiklah, setelah proses pitching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Sari. Tadi dalam proses pitching yang sudah Bu Sari lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai, itu bagaimana? Baik Ibu, jadi tadi saya sudah lakukan pada saat proses coaching barusan, yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada kunci saya, dan menanyakan tanggung jawab posisi saya terhadap rencana akhir tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, luar biasa sekali ya Bu Sari. Nah, ya baik. Jadi mereka tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya amati Ibu tadi sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi, kunci, serta tanggung jawab. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan. Nah, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan kunci. Bu Sari itu sudah fokus terhadap percakapan tadi. Nah, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan kunci. Bu Sari itu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Bu Sari sudah melakukan kehadiran penuh dalam proses coaching, dan mereka juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Sari. Adalah pertanyaan yang berbobot, ya Bu ya? Iya Bu, terima kasih Ibu. Nah, dari pengamatan saya, jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sari dalam proses coaching. Kemudian nanti mudah-mudahan kedepannya Bu Sari makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan? Oke, terima kasih Bu Anes. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching kedepannya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi tentang terkait tirta lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching, supaya pada proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Sari. Nah, jadi Ibu tadi akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Bu Sari ya. Iya, Bu. Nah, semoga semakin baik dalam proses coaching. Baiklah Bu Sari, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Demikian, terima kasih Bu Sari. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
siang nih Bu Anes. Selamat siang Bu Umi. Bagaimana kabarnya Bu Anes hari ini? Oke, kabar saya baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Begini ya Bu Anes, hari ini kan Bu Anes akan melakukan coaching tuh. Nah, kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu Anes. Bagaimana Bu Anes? Ya, silakan Bu. Baik ya. Jadi begini, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, Bu Anes ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan terbuka kepada coachee-nya? Kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Anes sampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut apakah coachee bisa menemukan jawaban dan permasalahannya, dan kemudian jangan lupa nanti ya Bu Anes juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan ya, penting itu kemitraan Bu Anes ya. Kemudian ada proses menggali secara kreatif, terus juga memaksimalkan potensi coaching sebelum proses coaching itu dimulai. Jadi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Anes. Boleh nggak Bu? Ya, boleh Bu, silakan. Baik ya. Jadi untuk pertama nih, kompetensi coaching apa nanti yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching yang pertama ini yaitu kehadiran penuh Bu, atau present ya. Lalu yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali Bu. Jadi nih, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Ibu kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berkumpul dengan mendengarkan aktif. Oke, baik sekali ya. Nah, jadi untuk kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan ya, kira-kira nih, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Anes itu sendiri seperti apa? Oke, indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti coachee saya mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Jadi nanti indikator ketercapaiannya coachee itu dapat menemukan solusinya sendiri. Ya, betul sekali ya. Nah, untuk selanjutnya nih, silakan nanti Bu Anes melakukan coaching ya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Anes ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Ya, terima kasih kembali Bu Anes. Baik Bu, siap. Assalamualaikum Bu Anes. Waalaikumsalam. Selamat masuk Bu. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang Bu Anes. Selamat siang Ibu Sari. Terima kasih Ibu. Apa kabarnya Ibu Anes hari ini? Sehat Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat juga Bu. Ya, saya juga ikut senang Bu ya mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat, dan secara biasanya kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa Bu ya? Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu, dan saya ingin mengutarakannya kepada Ibu. Mohon maaf loh Bu kalau saya mengganggu waktu Ibu. Ada waktu Bu Sari, dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu. Syukurlah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya juga tidak tenang. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa dari hasil pembicaraan hari ini? Saya berharap mendapatkan ketenangan Bu setelah menyampaikan keluh kesah saya pada hari ini. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya juga berharap
mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini. Iya, baiklah. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya. Amin. Jadi, permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan. Begini Bu Anes, masih ingat atau tidak ya? Minggu lalu kan sekolah kita mengadakan IHT Bu ya, dengan tema peningkatan kompetensi pendidik melalui materi CP, ATP, dan TP yang disampaikan oleh narasumber. Terus terang, saya masih bingung gitu loh Bu Anes, karena ini hal baru buat saya. Waktu saya di sekolah lama, saya belum menggunakan kurikulum Merdeka. Oh iya, saya masih ingat. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Sari ini merasa bingung dan dari penjelasan yang disampaikan oleh narasumber tersebut? Semuanya Bu Anes, semuanya membuat saya bingung terkait tugas yang akan saya kerjakan yang diberikan oleh narasumber tersebut. Oh begitu. Itu apakah karena Bu Sari belum paham betul tentang materi tersebut atau cara penyampaian narasumbernya yang terlalu cepat menjelaskannya? Menurut saya kedua-duanya sih Bu. Yang pertama, saya memang belum mengerti tentang implementasi kurikulum Merdeka, dan lagi narasumbernya memberikan penjelasan secara singkat dan cepat terkait implementasi kurikulum Merdeka ini. Karena di SMP 5 Palembang ini sudah tahun kedua menjalankan kurikulum Merdeka dan dianggap semua sudah paham tentang kurikulum Merdeka ini. Ya, saya paham apa yang sedang Ibu rasakan saat ini. Baiklah, kalau boleh saya tahu, waktu di sekolah Bu Sari yang lama, apakah Ibu belum pernah mendengar istilah kurikulum Merdeka ini meskipun di sekolah Ibu belum menerapkannya ya? Sebenarnya saya malu mengatakannya kepada Ibu. Saya ini orangnya tidak up to date Bu. Yang penting saya datang ke sekolah, kemudian saya mengajar di kelas, selesai pulang. Tidak apa-apa Bu Sari ya, saya sangat menghargai kejujurannya Bu Sari. Baiklah Bu Sari, apakah waktu di sekolah lama Bu Sari mengaktifkan akun belajar ID? Apa itu Bu akun belajar ID? Saya aja baru mendengar. Oh, baiklah, saya coba bantu ya Bu Sari ya menjelaskannya. Jadi akun belajar ID itu ditujukan untuk mengakses layanan pembelajaran dan bentuk layanan lain di bidang pendidikan terutama ya. Dengan akun belajar ID, kegiatan pembelajaran, kolaborasi, komunitas belajar ya antar pengguna dapat dilakukan. Nah, satu pengguna hanya bisa mendapatkan satu akun belajar ID itu satu jenjang. Nah, ini gratis Bu, sifatnya lama, bisa seumur hidup dipakai. Oh, bagaimana ya Bu cara saya mendapatkan akun belajar ID? Dan apa hubungannya dengan permasalahan yang saya tadi Bu? Oke, untuk cara mengaktifkannya, Ibu nanti bisa tanya langsung dengan operator. Nah, saya tertarik sekali dengan pertanyaan Ibu tadi. Apa hubungannya ya akun belajar ID dengan CP, ATP maupun TP dalam kurikulum Merdeka ini? Sekali lagi saya coba jelaskan ya Bu Sari ya. Kalau kita sudah mengaktifkan akun belajar ID, maka kita bisa berkoneksi langsung pada platform Merdeka Belajar ya, PMM biasanya disebut ya. Nah, disinilah Ibu bisa belajar secara mandiri terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Di sana terdapat video-video terkait pembahasan tentang kurikulum Merdeka, dan di sana terdapat CP, ATP maupun TP untuk semua fase Bu yang bisa Ibu download sendiri. Oh begitu Bu Anes, saya baru tahu Bu Anes. Tidak apa-apa Bu Sari, yang penting sekarang Ibu Sari sudah mendapatkan sedikit pemahaman terkait implementasi kurikulum Merdeka. Nah, menurut Bu Sari sendiri, penting tidak untuk memahami implementasi kurikulum Merdeka ini? Setelah saya mendengar pernyataan Bu Anes, menurut saya penting Bu untuk saya memahami apa itu kurikulum Merdeka, dan tentunya juga saya harus merubah mindset saya yang selalu hanya ingin berada di zona nyaman. Saya juga harus siap untuk mengupgrade diri, siap menerima perubahan. Nah iya, luar biasa sekali semangatnya Bu Sari ya. Saya bangga sekali dengan Bu Sari.
Iya, jadi setelah Ibu bercerita nih, sekarang bagaimana perasaannya? Terima kasih Bu Anes, terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang akan membuat saya resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga pekerjaan saya banyak yang terbengkalai juga. Lalu apa yang membuat Ibu merasa resah tadi? Terkait pengumpulan tugas yang diberikan oleh narasumber, saya terus terang belum siap apa-apa nih Bu Anes. Masih bingung bagaimana saya bisa menyelesaikannya ya Bu Anes. Saya takut nanti saya kena marah kepala sekolah. Iya, jadi kalau saya bisa simpulkan, yang membuat Ibu Sari merasa tidak nyaman, resah, pertama Ibu Sari belum memahami apa itu kurikulum merdeka, termasuk CP, ATP maupun TP. Kedua, cara penyampaian materi dari narasumber itu terlalu singkat dan terlalu cepat. Lalu terkait masalah pengumpulan tugasnya, karena Bu Sari dudeknya ya, maksudnya waktunya ya. Iya Bu, saya juga takut nantinya dari narasumber akan melapor ke kepala sekolah dan nanti saya akan dipanggil Bu. Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu Sari bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya, misalnya Bu Sari dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu Sari itu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Sari untuk belajar. Oke, iya Bu, mudah-mudahan ya Bu Anes. Ya, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana selanjutnya Bu Sari? Saya berniat menemui Pia selaku operator sekolah untuk membicarakan terkait akun belajar ID Bu. Mungkin beliau akan memberikan saya solusi. Ya, itu rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya akan berencana setelah saya mengaktifkan akun belajar ID saya akan langsung mengkoneksikannya dengan platform Merdeka Belajar sehingga saya bisa belajar secara mandiri video terkait implementasi kurikulum Merdeka. Dan kalau saya masih bingung nanti saya akan minta bantuan dengan rekan sejauh saya dan yang sudah memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka ini. Bagus sekali Bu Sari. Terus kemudian bagaimana dengan tugas yang diberikan oleh narasumber? Iya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk belajar secara mandiri dan saya akan berusaha untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh narasumber walaupun batas waktunya sudah lewat. Wah, luar biasa Bu Sari. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega Bu karena sudah jujur. Saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Iya, syukurlah Bu Sari ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Sari ini sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Sari rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu. Adakah batasan deadline waktunya Bu? Iya baik Bu, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Setelah saya ngobrol dengan Ibu Anes, saya akan langsung mengerjakan apa yang sudah direncanakan tadi Bu Anes. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Sari butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Terkait masalah ini masih dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru seluruh mata pelajaran. Saya akan lebih aktif mengikuti kegiatan NGMP. Saya akan mengikuti BIMTEK baik yang diadakan secara online maupun offline sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Wah, ini ide yang sangat bagus Bu Sari. Semoga semuanya dapat segera diselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan Ibu bisa bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman. Terima kasih Bu Anes. Sekarang saya sudah merasa keenakan dan lega. Saya akan memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Iya. Iya, sama-sama
Jadi mohon maaf ya Bu, saya izin, saya ada jadwal untuk mendampingi anak-anak eskul tari latihan. Baik, silakan Bu Sari. Terima kasih Ibu. Baik, Bu Anes, bagaimana tadi proses coachingnya? Syukurlah Ibu, proses coaching yang saya telah lakukan ini hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu Anes. Baiklah, setelah proses coaching tadi ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Anes. Tadi pada proses coaching yang sudah Ibu Anes lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai itu tadi bagaimana? Jadi tadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi, lalu kepada coaching saya dan menanyakan tanggung jawab posisi saya terhadap rencana akhir tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Anes ini. Ya, baiklah. Jadi tadi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, saya amati Ibu sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahannya, ada rencana aksinya ya dari coaching, serta tanggung jawab coaching. Nah, kira-kira tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching, Bu Anes ya. Itu Ibu Anes sudah fokus terhadap percakapannya tadi, yang artinya di sini berarti Ibu Anes sudah melakukan kehadiran penuh ya atau mindfulness dalam proses coachingnya tadi, dan juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menceritakan permasalahannya, dan Ibu juga sudah coaching saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan dari pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan itu sudah termasuk pertanyaan yang berbobot ya, atau pertanyaan yang terbuka, Bu Anes. Baik, terima kasih Ibu. Ya, itu dari pengamatan saya ya, luar biasa sekali Bu yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching. Kemudian nih, mudah-mudahan kedepannya Ibu Anes makin sukses dalam melaksanakan proses coachingnya dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Anes kembangkan? Oke, terima kasih Bu. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching kedepannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur Tirta. Lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching supaya pada proses coaching berikutnya jadi lebih baik dari sekarang. Wah, luar biasa sekali Bu Anes ini ya. Jadi Bu Anes akan mendalami lagi ya alur Tirta dalam proses coachingnya, dan semoga semakin baik dalam proses coachingnya ya Bu. Baiklah Bu Anes, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur Tirta, dan sepertinya saya akhiri dulu untuk kegiatan pasca observasi kita kali ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan dengan waktu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Sari. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Begini Ibu, hari ini kan Bu Umi akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bu Umi. Bagaimana Bu? Ya silakan. Baik, jadi begini, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik nilai coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee? Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan per coachee. Kemudian juga nanti apakah jawaban disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Umi berikan? Kemudian jawaban tersebut apakah nanti coachee akan memberikan jawabannya yang bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Umi ya,
juga menyesuaikan dengan prinsip coaching. Diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi Kuci. Nah, setelah proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Umi. Boleh ya, Bu? Ya boleh, silahkan Bu. Baiklah, untuk pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Umi kembangkan, Bu? Oke, terima kasih ya Bu Sani. Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu saya akan menghadirkan kesadaran penuh saya atau kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbobot atau terbuka ya Bu. Baik, Bu. Jadi itu kompetensi yang ingin Bu Umi kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan yang mana? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, atau yang terbuka gitu ya, agar supaya coach saya itu bisa lebih leluasa gitu ya ketika menceritakan permasalahannya. Dan juga saya akan mendengarkan aktif gitu apa yang disampaikan oleh coach saya Bu. Oke, baik Bu. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Umi itu apa ya Bu? Oke. Untuk indikator pencapaian dan yang ingin saya capai, yaitu saya tuh menginginkan coach saya tuh bisa nantinya Bu, dia mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi nantinya indikator ketercapaian coach itu dapat menemukan sendiri Bu solusi atas permasalahannya. Oh iya, betul. Untuk selanjutnya silahkan nanti Bu Umi melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Umi. Ya baik Bu, siap. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Ibu. Ya, Terima kasih. Terima kasih Bu. Apa kabar Bu Umi? Baik, sehat. Bu Ane sendiri apa kabarnya? Sehat Bu. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan semangat dan seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu kira-kira ada masalah apa Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung Bu, mau mengutarakannya gimana? Kira-kira apakah Bu Umi ada waktu? Mohon maaf loh Bu Umi jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Saya ada waktu kok Bu Anes, dan jangan sungkan, itu tidak mengganggu waktu saya kok. Ya, syukurlah. Terima kasih Bu Umi sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya ini nggak tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan apa yang Ibu Anes harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan kepada Bu Umi. Baik, masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Baiklah, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu Anes ya. Jadi permasalahan seperti apa Bu? Kalau boleh diceritakan. Baik Bu Umi, Bu Umi masih ingat tidak ya? Seminggu yang lalu sekolah kita itu mengadakan IHT dengan tema peningkatan kompetensi pendidik melalui pemetaan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, terus terang saya masih bingung Bu, ya, apa yang disampaikan oleh narasumber dari CP, ATP dan TP. Nah, itu apa yang buat saya bingung ini Bu? Karena ini tuh hal yang baru buat saya seperti itu Bu. Nah, waktu saya di sekolah yang lama, yang dulu Bu ya, itu belum menggunakan kurikulum Merdeka. Oh, masih sih, saya masih ingat. Lalu apa nih yang membuat
Bu Anes itu merasa bingung dari penjelasan yang disampaikan oleh narasumber tersebut? Semuanya Bu Umi, semuanya saya rasa masih bingung. Iya. Saya juga tidak tahu. Lebih lagi saya bingung terkait tugas yang akan saya kerjakan. Nah, yang diberikan oleh narasumber tersebut, Bu. Oh begitu. Kira-kira nih, Ibu Nina, Ibu Anes bingung itu apakah karena Ibu Anes belum paham betul dengan materi yang disampaikan, atau cara penyampaian narasumbernya itu mungkin terlalu cepat gitu menjelaskannya? Iya Bu Umi, menurut saya itu kedua-duanya. Yang pertama, saya memang belum mengerti tentang kurikulum merdeka, dan lagi narasumbernya itu memberikan penjelasan secara singkat dan cepat terkait implementasi kurikulum merdeka tadi Bu Umi. Nah, karena di SMP 5 Palembang ini sudah tahun kedua Bu ya menjalankan kurikulum merdeka, dan dianggap semua sudah paham tentang kurikulum merdeka itu. Ya, saya paham apa yang sedang Ibu rasakan saat ini. Baiklah, kalau boleh saya tahu ya Bu Anes, waktu di sekolah Ibu yang lama itu, apakah Ibu belum pernah mendengar istilah kurikulum merdeka meskipun di sekolah Ibu belum menerapkannya? Belum pernah Bu. Sebenarnya saya malu Bu ya mengatakannya sama Ibu Bu. Ya, apa-apa. Saya ini termasuk orang yang tidak terlalu up to date kayak gitu nah Bu. Yang penting saya datang ke sekolah, kemudian saya mengajar di kelas. Setelah itu saya pulang. Oh, tidak apa-apa Bu Nina, saya sangat menghargai ya kejujuran Bu Nina. Bu Anes, kasih Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ibu Anes, saya sangat menghargai kejujuran Bu Anes. Baiklah Ibu Anes, apakah waktu di sekolah lama Ibu Anes itu sudah mengaktifkan akun belajar ID-nya? Apa tuh ya Bu ya? Akun belajar ID saya belum pernah Bu. Oh baiklah, saya coba bantu jelaskan dulu ya Bu Anes ya. Akun belajar ID itu kan ditujukan untuk bisa mengakses layanan pembelajaran dan untuk layanan lain di bidang pendidikan. Nah, dengan adanya akun belajar ID tersebut, kegiatan pembelajaran, kolaborasi, dan komunikasi antar pengguna dapat dilakukan dan satu pengguna itu hanya bisa satu akun belajar. Dan ini banyak keuntungannya loh Bu Anes kan. Pertama sifatnya gratis dan dia lama maksudnya sumber hidup gitu loh Bu Anes. Bagaimana Bu cara saya untuk bisa mendapatkan akun belajar ID itu Bu? Bu Umi, apakah ada hubungannya ya? Bagaimana cara saya bisa mendapatkan akun belajar ID Ibu Umi tadi yang dimaksud, dan apa hubungannya dengan permasalahan yang saya hadapi tadi Bu? Oke, saya jelaskan dulu yang pertama ya. Untuk cara mengaktifkannya, Ibu Anes bisa tanya sama operator kita. Ya. Nah, saya tertarik sekali dengan pertanyaan atau tanggapan dari Bu Anes tadi ya. Yang kedua itu apa hubungannya ya akun belajar tadi dengan CP, TP, dan ATP dalam kurikulum merdeka itu. Nah, sekali lagi ini saya coba bantu jelaskan ya, Bu Anes ya. Nah, kalau kita sudah mengaktifkan akun belajar ID kita, kita bisa langsung koneksikan pada platform Merdeka Belajar kita. Nah, dari sinilah Ibu bisa belajar secara mandiri terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Di sana itu terdapat video-video yang membahas tentang kurikulum merdeka tersebut. Di sana juga terdapat CP, TP, dan ATP untuk semua fase yang bisa Ibu Anes download. Oh, ternyata seperti itu Bu Umi ya. Saya baru tahu loh Bu. Ya, tidak apa-apa Ibu Anes. Yang penting sekarang Ibu Anes sudah mendapat sedikit pemahaman terkait implementasi kurikulum merdeka. Nah, menurut Bu Anes nih, penting tidak untuk memahami kurikulum merdeka tersebut? Setelah mendengar penjelasan dari Bu Umi tadi ya, saya menyadari ternyata penting untuk saya memahami apa itu kurikulum merdeka, dan tentunya juga saya harus merubah mindset saya Bu ya, yang selalu hanya ingin berada di zona nyaman. Saya harus siap mengupdate diri, update ilmu seperti itu Bu ya. Oke,
Oke, luar biasa sekali semangatnya ya Bu Anes ini. Saya bangga sekali loh dengan Bu Anes. Ya, jadi setelah Ibu bercerita nih, sekarang bagaimana perasaan? Terima kasih Bu Umi, terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit mengganjal Bu Umi. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus Bu dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain itu jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu Anes itu masih merasa sedikit resah itu? Terkait dengan pengumpulan tugas Bu yang diberikan oleh narasumber kemarin, saya terus terang siap apa-apa nih Bu Umi, siap apa-apa nih Bu Umi, masih bingung bagaimana saya bisa menyelesaikannya. Ya Bu Umi ya, saya takut nanti saya kena marah sama Ibu Kepala Sekolah. Ya, jadi kalau saya bisa simpul, Bu Anes merasa tidak nyaman, resah. Pertama, Ibu Anes itu belum memahami tentang kurikulum merdeka, termasuk CP, ATP, dan PP. Kedua, cara penyampaian materi dari narasumber itu terlalu cepat. Dan ketiga, itu terkait masalah pengumpulan tugas yang karena memang ada due-date-nya ya, ada batas waktunya. Oke, saya takut nanti narasumbernya melapor ke kepala sekolah dan saya dipanggil oleh kepala sekolah Bu. Jadi kalau menurut saya, Anes ya, untuk masalah ini Bu Anes itu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Bu Anes dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif yang bisa membangkitkan semangat Ibu. Iya, mudah-mudahan ya Bu Umi. Ya, jadi selanjutnya nih, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Anes selanjutnya? Baik Bu Umi, saya berniat menemui operator sekolah untuk membicarakan terkait tadi akun belajar ID saya Bu ya. Terus mengikuti, mungkin nanti beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu Anes. Lalu, apakah masih ada hal yang lain yang akan Bu Anes lakukan? Iya, saya berencana nanti setelah saya dapat mengaktifkan akun belajar ID saya akan langsung mengoneksikannya dengan platform Merdeka Belajar yang Ibu Umi jelaskan tadi, sehingga saya bisa belajar secara mandiri dengan video-video yang ada di platform tadi terimplementasi tentang kurikulum merdeka. Dan kalau saya masih bingung, nanti saya akan minta bantuan dengan rekan sejawat atau Bu Umi ya nanti yang bisa membantu saya. Nah, yang sudah memahami tentang implementasi kurikulum merdeka ini. Bagus sekali ya Bu Anes. Terus kemudian bagaimana terkait dengan tugas yang diberikan oleh narasumber tersebut? Iya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk belajar secara mandiri dan saya akan berusaha untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan narasumber. Walaupun nanti waktunya lewat Bu ya. Luar biasa ya Bu ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju sekali dengan Bu Anes. Wah, saya sangat bersyukur sekali ya Bu ya. Jadi sekarang saya merasa merasa lega karena jujur saya takut, malu salah satunya dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Iya, alhamdulillah ya, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Anes ya. Pada akhirnya Ibu Anes sudah merasa lega. Terus dari apa yang sudah Ibu Anes rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Ibu Anes lakukan untuk menjalankan rencana ini? Dan apakah ada batasan deadline waktunya? Iya, baik Bu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi ya Bu ya. Setelah saya mengobrol tadi dengan Bu Umi, saya akan langsung mengerjakan apa yang sudah saya rencanakan tadi Bu Umi.
Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya nih, dukungan apa yang Ibu Anes butuhkan untuk bisa melaksanakan komitmen Bu Anes tersebut? Nah, terkait masalah ini Bu ya, ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman, guru sejawat mata pelajaran. Saya akan lebih aktif mengikuti kegiatan FGMP. Saya akan mengikuti bimtek-bimtek, baik yang diadakan secara online maupun offline Bu ya, sehingga bisa menambah wawasan saya, mengupgrade ilmu, pengetahuan saya. Ya, ide yang bagus sekali ya Ibu Anes. Semoga semuanya dapat berjalan terselesaikan dengan baik ya. Nah, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana pastinya yang tenang, nyaman, bisa bersemangat kembali. Iya Bu, dan terima kasih banyak Bu atas waktunya dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya sudah merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu ya. Amin, amin ya. Sama-sama Ibu Anes. Jadi mohon maaf Bu ya, saya permisi dulu. Kebetulan saya ada jadwal untuk mendampingi anak-anak ekskul latihan. Ya baik, silakan Ibu Anes. Terima kasih Bu. Bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Sari, proses coaching yang sudah saya lakukan ini hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baiklah, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Umi. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bu Umi lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu Umi capai itu bagaimana? Ya Bu Sari ya, jadi tadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching barusan itu saya sudah melakukan sesuai dengan Alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi pada coaching saya, dan juga menanyakan tanggung jawab terhadap rencana akhir tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coaching saya untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan. Luar biasa sekali ya Bu. Ya baik, jadi mereka tadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan Alur Tirta. Saya amati Ibu sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab. Tadi saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Itu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Bu Umi sudah melakukan kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan mereka juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching, menjawab pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Umi itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot. Terima kasih ya Bu Sari. Dari pengamatan saya jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Umi dalam proses coaching. Saya jadi mudah-mudahan kedepannya Bu Umi makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya Bu Umi kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Umi kembangkan? Oke, terima kasih Bu Sari ya. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya itu adalah saya ingin lebih mendalami dan memahami lagi terkait Alur Tirta, dan pada saat saya melakukan proses coaching supaya proses coaching berikutnya itu bisa jadi lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Ini ya, jadi Bu Umi akan mendalami lagi Alur Tirta dalam proses coaching ya Bu ya. Dan semoga semakin baik dalam proses coaching selanjutnya sesuai dengan Alur Tirta. Dan sepertinya saya akan akhiri untuk kegiatan pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.